Saya Muhammad Lutfi Senggarnestian. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk sebagai syarat kelengkapan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk menganalisa jurnal dari website SJR, yaitu Q1 dan Q2. Langsung saja untuk pembahasannya. Jurnal yang pertama yaitu Q1, yaitu berjudul Consumer Behavior and Order Fulfillment in Online Retailing, a Systematic Review. Perilaku dan keterlibatan konsumen dalam pemenuhan untuk penjual online dengan tujuan sistematis. Paper ini memberikan tinjauan sistematis tentang perilaku konsumen dan pemenuhan pesanan dalam retail online. Tujuan dari jurnal ini ada 3. Pertama, untuk mengidentifikasi elemen operasi pemenuhan pesanan yang relevan dengan perilaku konsumen online, atau pembelian kembali, dan pengembalian produk. Kedua, untuk memahami hubungan antara kinerja pemenuhan pesanan dan perilaku konsumen. Dan ketiga, untuk menginspirasi masa depan penelitian tentang pengembangan strategi layanan konsumen yang memperhitungkan respon perilaku terhadap hasil kinerja pemenuhan pesanan. Untuk pengenalannya atau introduction-nya, Internet dan perkembangan perangkat seluler tidak hanya menarik sejumlah besar konsumen yang mencari dan membeli produk secara online, tetapi juga menciptakan peluang bagi pengecer atau penjual untuk meningkatkan penjualan pada platform online. Pada tahun 2014, lebih dari 46% orang di Eropa membeli menggunakan internet untuk membeli produk. Terlebih lagi, penjualan online business to consumer atau B2C di Eropa tumbuh sebesar 14%. Banyak perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi konsumen secara online, termasuk manajemen pengiriman yang akurat. Retail online berbeda dari retail tradisional dalam berbagai aspek, termasuk perilaku konsumen dan pemenuhan pesanan. Misalnya, konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda berkaitan dengan pencarian produk, pembelian, atau dukungan konsumen saat berbelanja di internet dibandingkan dengan berbelanja di toko retail atau toko fisik. Perbedaan utama antara pengalaman konsumen online dan konsumen offline, seperti informasi yang tersedia, jangka waktu untuk interaksi dalam memilih produk, dan merek. Ada juga perbedaan antara dua konteks, ditinjau dari aspek pemenuhan pesanan, meliputi ragam produk, manajemen persediaan, dan pengiriman berbagai produk yang lebih luas dari toko fisik. Consumer behavior and order fulfillment from brick to click. Brick to click adalah model bisnis yang digunakan oleh pedagang untuk mengoperasikan toko online atau outlet retail fisik. Dengan kata lain, pedagang retail memberikan kemudahan untuk pelanggan dapat berbelanja secara online maupun online. Perilaku konsumen online melibatkan tahapan proses pengambilan keputusan. Konsumen termasuk pengenalan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah konsumsi. Pencarian informasi, yaitu mencari informasi untuk memecahkan masalah. Evaluasi, yaitu menilai kemungkinan hasil atau peristiwa. Pilihan, yaitu memutuskan produk mana yang akan dibeli. Dan hasil, yaitu mengalami kepuasan atau ketidakpuasan dengan produk
atau malah membuang produk, karena konsumen cenderung berperilaku heterogen dalam lingkungan pembelian online. Hal ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah bisnis online. Misalnya dalam retail online, kegagalan untuk memenuhi janji pesanan dapat merugikan penjualan. Karena stok yang habis berkorelasi kuat pada negatif dengan loyalitas konsumen. Dalam konteks pemasaran, kepuasan konsumen diakui sebagai hal yang penting. Faktor yang positif mempengaruhi niat beli ulang konsumen dan beberapa penelitian telah difokuskan pada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam berbelanja online. Selanjutnya adalah metode. Beberapa langkah pendekatan sistematik review sebagaimana dijelaskan oleh Denyer dan Trenfield pada tahun 2009. Yang pertama, merumuskan satu atau lebih pertanyaan penelitian. Merumuskan pertanyaan berfokus pada antarmuka operasi dan pemasaran pada penjualan online. Dengan mengidentifikasi dua pertanyaan untuk penelitian. Yang pertama, elemen pemenuhan pesanan mempengaruhi perilaku konsumen yang berhubungan dengan pembelian ulang dan pengembalian produk secara online. Yang kedua, hubungan antara konsumen online pada perilaku dan kinerja pemenuhan pesanan. Selanjutnya, menemukan studi, memilih, dan mengevaluasi studi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian dataset dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konteks online, perilaku konsumen, dan pemenuhan pesanan. Selanjutnya, menganalisis dan mensintesis studi. Menilai setiap artikel berdasarkan 2 set kriteria, relevan dengan topik dan kualitas, menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk abstrak penyaringan untuk memeriksa apakah sebuah artikel relevan dengan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir, melaporkan dan menggunakan hasilnya, mengekstrak informasi dari setiap artikel selama penilaian kualitas, menghasilkan tautan spreadsheet, mengekstrak informasi dari setiap artikel ke pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Menggunakan data seperti itu, bentuk ekstraksi memfasilitasi sintesis dan berfungsi sebagai catatan penelitian. Tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan pada dasarnya menggambarkan apakah penjual memiliki produk fisik yang tersedia atas permintaan konsumen. Penjual online dapat mengalami kehabisan stok selama tahap pra-pembelian atau pasca pembelian, tergantung pada posisi stok aktual penjual online. Pada dasarnya, mendefinisikan kebijakan kehabisan stok sebagai cara untuk memberitahu konsumen tentang status kehabisan stok dan penggantian produk. Penjual online menggunakan kebijakan tersebut untuk mengontrol informasi mana yang harus ditunjukkan kepada konsumen dan kapan untuk menunjukkannya. Jika situasi kehabisan stok terjadi selama proses pembelian online, pemilihan produk dan bermacam-macam menggambarkan luas dan dalamnya barang-barang dagangan yang ditawarkan oleh penjual. Berhubungan dengan jumlah substitusi dari mana konsumen dapat memilih jika terjadi kehabisan stok. Kondisi produk menunjukkan apakah produk diterima memenuhi harapan konsumen, yaitu sebagai yang dijelaskan pada situs si penjual. Mencerminkan pesanan dalam hal kualitas dan kuantitas dan menyampaikan bahwa produk tidak rusak saat diterima. Yang kedua, pengiriman.
merupakan bagian terakhir di mana produk dikirim ke konsumen, adalah hubungan penting antara penjual dan konsumen dalam penjualan online. Tidak hanya mencakup pengiriman fisik, tetapi juga informasi dan opsi pengiriman dan biaya penanganan, dan pelacakan pesanan tergantung situasinya. Penjual dan konsumen dapat menyetujui pengiriman atau tidak. Kita dapat membedakan antara 3 metode pengiriman pada penjualan online. Yang pertama adalah pengiriman ke rumah, di mana konsumen harus hadir untuk mengambil pengiriman. Dan yang kedua, pengiriman tanpa pengawasan, di mana kiriman ditinggalkan di tempat dari alamat pengiriman yang dimaksud, menggunakan kotak penerima tamu atau tempat aman lainnya. Metode yang ketiga, semakin diadopsi oleh metode ini sekarang ini semakin banyak diadopsi oleh penjualan online, adalah pengiriman melalui titik penjemputan atau disebut dengan COD. Manajemen pengembalian mengacu pada proses di mana produk dikembalikan dari konsumen ke penjual karena rusak, tidak diinginkan atau tidak diinginkan. Seringkali proses ini dijelaskan dalam kebijakan pengembalian. Manajemen pengembalian berkaitan dalam prosedur pengembalian, persiapan pengembalian, opsi pengembalian, pengembalian uang, dan penanganan pengembalian. Prosedur pengembalian terdiri dari langkah-langkah yang diperlukan, di mana konsumen harus pergi untuk mengembalikan produk ke penjual. Kemudahan menemukan prosedur pengembalian sangat penting bagi konsumen, seperti kejelasan prosedur yang harus dilakukan. Untuk yang jurnal kedua yaitu adalah Teaching Supply Chain Risk Management in the COVID-19 Act, yaitu mengajarkan resiko manajemen pengendalian stok barang pada saat maraknya kasus COVID-19. Penyebaran COVID-19 di seluruh dunia dimulai pada akhir 2019 dan berlanjut hingga sekarang, telah membawa masalah risiko dan ketahanan pada pengelolaan stok. Pandemi COVID-19 tidak diragukan lagi telah mempengaruhi setiap sudut dunia pada tahun 2021 ini. Ini juga menekankan pentingnya mengelola dan mengembangkan risiko pengelolaan stok, penyebab kelangkaan tisu selama pandemi, dan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk membuat pengelolaan stok lebih baik di masa yang akan datang. Beberapa pertanyaan muncul selama periode maraknya kasus COVID-19. Yang pertama, apakah Anda mengalami kehabisan stok tisu selama pandemi? Jika ya, produk apa yang terpengaruh dan mengapa Anda percaya produk tersebut? Apakah stoknya habis? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan topik dan set adegan untuk pembelian barang di masa pandemi COVID-19. Selain itu, ini memaparkan beberapa topik pengelolaan stok, misalnya jika seseorang mengalami kehabisan hand sanitizer dan sabun. Untuk dapat mengidentifikasi bahwa ini karena kurangnya persediaan di toko untuk memenuhi semua permintaan dan ketidakmampuan produsen untuk mendapatkan persediaan ke toko tepat waktu. Yang kedua, bisakah mendefinisikan pengelolaan stok dengan singkat? Dan pengelolaan stok seperti pengurangan limbah, terutama dalam bentuk penyimpanan dan pengurangan produksi, dapat membantu dalam menangani permasalahan pengelolaan stok tisu selama pandemi COVID-19.
Pertanyaan selanjutnya, apakah terlihat batasan yang bisa menyebabkan kekurangan atau keterlambatan dalam pengelolaan stok? Beberapa karakteristik yang mengganggu dalam pengelolaan stok seperti produsen menghasilkan produk lain di pabrik yang sama dan memiliki berbagai macam produk dan ukuran kemasan yang menciptakan waktu produksi semakin lama. Mesin pembuat kertas yang mahal menyulitkan produsen untuk menambah kapasitas ekstra ketika lebih banyak produk perlu diproduksi. Kapasitas yang tinggi menyisakan sedikit ruang untuk meningkatkan pemanfaatan gudang persediaan dalam pengelolaan stok. Produsen mengirimkan produk ke pusat distribusi retail membuat waktu tunggu yang lebih lama untuk didistribusi pada toko retail. Persediaan yang sedikit dalam stok berarti hanya ada sedikit persediaan untuk menutupi lonjakan permintaan. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat membuat stoknya lebih banyak dan efisien? Mengubah jadwal produksi dan membatasi variasi produk yang dihasilkan kemungkinan besar dapat menjadi solusi untuk manajemen pengelolaan stok tisu saat ini. Melatih karyawan hingga dapat melakukan pemeliharaan lebih awal pada tingkat produksi yang tinggi. Kemudian mengurangi waktu tunggu dengan mengirimkan produk langsung ke penjual. Apa yang terjadi dengan stok tisu di Amerika Serikat pada tahun 2020? Pemasok bahan baku dapat terpengaruh dengan pasokan terbatas karena bencana alam atau konflik perdagangan, atau juga dengan penutupan pabrik karena ketidakpastian keuangan dan hilangnya pekerjaan esensial. Konsumen dapat terpengaruh oleh biaya produk, promosi produk, atau ketersediaan produk. Yang selanjutnya, perilaku pembelian konsumen memberikan ketidakpastian penyimpanan stok. Seseorang tinggal di sebuah rumah kecil atau apartemen dengan ruang penyimpanan yang minimal. Jika dia tidak menyimpan lebih dari 1 atau 4 bungkus tisu di dalam lemari, atau di lemari di kamar mandi di bawah wastafel, permintaan itu mungkin dapat mencapai 2 gulungan tisu untuk waktu 1 minggu, karena dia biasanya membeli tisu 2 bungkus tisu setiap bulannya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, mengapa ada kekurangan pasokan bahan baku untuk kertas tisu selama pandemi COVID-19? Penurunan permintaan untuk konstruksi dan penurunan beberapa pabrik kayu untuk kekurangan stok selama pandemi. Impor sering ditahan di dermaga lebih lama dan terbatas untuk mengurangi penyebaran virus corona dan sehingga mengurangi pasokan bahan baku dalam pembuatan tisu. Kemudian, apakah tindakan jangka pendek atau yang akan diterapkan jika Anda sebagai produsen atau penjual? Produsen dapat mengurangi stok untuk penjualan online dan lebih fokus pada penjualan pada toko fisik. Kemudian produsen atau pabrik kertas lain yang biasanya memproduksi produk kertas tertentu mulai membuat kertas untuk produk tisu. Dan yang terakhir, produsen menetapkan setiap pabrik kertas tertentu untuk mengurangi produksi jenis kertas lainnya. Sekian untuk penjelasan tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih.